bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu berkat izinnya kita semua dapat hadir di tempat yang berbahagia ini sembari bersilaturahmi dalam rangkaian acara peluncuran buku kisah-kisah Samarinda Tempo Dulu karya Bapak Safrudin Pernyata. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Samarinda ke-356 dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Samarinda ke-64 yang mana jatuh pada tanggal 21 Januari 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, yang saya hormati para pimpinan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda, Bapak Sekretaris Daerah Kota Samarinda beserta seluruh jajaran asisten dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para tokoh organisasi, para pelaku usaha, para pegiat literasi, pegiat komunitas sejarah, serta para senior yang saya lihat beberapa pihak hadir di ruangan ini, para jagoan di masa jayanya, kemudian ketua dan anggota TWAP, ketua dan wakil ketua serta anggota tim penggerak PKK Kota Samarinda, serta Bapak Ibu semua yang tak dapat saya sebut satu persatu, para ulama, para tokoh agama, para akademisi, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebagai mukaddimah dalam sambutan ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua senantiasa bersyukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini atas perkenan dan maunahnya kita bisa berkumpul di ruang Mangkupelas ini dalam rangka menghadiri peluncuran dan bedah buku kisah-kisah Samarinda Tempo Dulu, yang penulisnya sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita, Bapak Safrudin Pernyata. Segala hormat dan apresiasi yang tinggi kita sampaikan atas hadirnya buku yang bisa menjadi bahan bacaan, referensi dan inspirasi serta membangun konektivitas aktivitas kita di masa kini dan akan datang. Karena segala sesuatu yang terbentuk pada hari ini dan yang akan datang, kata Bung Karno, harus terhubung dengan sejarah dengan istilah jangan melupakan sejarah. Kita tahu Pak Safrudin Pernyata, beliau adalah tokoh Kaltim dan khususnya Samarinda, yang dalam perjalanan kehidupan beliau sebagian kita bisa ingat mengabdikan dirinya sebagai penulis. Beliau juga seorang sastrawan dan mantan jurnalis. Dan lengkap beliau ini sekaligus sebagai mantan birokrat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kalau saya tidak salah ingat, beliau terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
di ya Pak? Terakhir? Oh, terakhir beliau sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Bahkan beliau juga sebagai tokoh pendidikan karena perjalanan karir beliau yang saya ingat selama saya menjadi anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sejak periode pertama. Kebetulan saya ini menjadi anggota DPRD selama 5 periode, 25 tahun mengabdikan diri di provinsi. Sejak tahun 99 baru kemudian meninggalkan DPRD setelah melanjutkan karir di eksekutif di Kota Samarinda. Jadi selama beliau jadi Kepala Dinas Pendidikan, saya sangat sering dan cukup lama berinteraksi. Kita mengalami gubernur cukup banyak, Pak. Saya masih melihat masa-masa terakhir periode Pak Ardans, kemudian Pak Suwarna Abdul Fattah, beliau mantan Kasdam, kemudian jadi wakil gubernur, lalu kemudian jadi gubernur, kemudian disambung Pak Awang Faruk, dan Pak Sekdanya adalah Pak Rus, wakil wali kota Samarinda, dan kemudian Pak Isran. Cukup panjang mengalami interaksi di dalam pergaulan birokrasi dan politik di Samarinda, termasuk berinteraksi dengan penulis yang hebat ini. Dan bahkan setelah memasuki masa purna tugas, beliau tetap aktif berkarya dan menulis, termasuk beberapa novel, dan novel yang beliau tulis pada umumnya itu berlatar kearifan lokal. Dan saya membaca beberapa buku beliau juga berisi motivasi tentang kehidupan, inspirasi. Pendek kata, penitelan beliau sebagai sastrawan, dan tidak berlebihan kalau saya menyebut dalam forum yang berbahagia ini, beliau adalah salah satu pilar penting bagi sastra di Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Samarinda, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas acara kita hari ini, yakni peluncuran dan bedah buku kisah-kisah Samarinda tempo dulu, yang kemudian kalau dilihat dari genrenya, fiturnya, buku ini bergenre future. Tulisan yang dituangkan dalam buku ini tentang sejarah dan didukung oleh data dan informasi, sehingga memiliki kesan subjektif dan prosa. Tentu menulis buku tidak gampang, lebih-lebih tidak gampang menulis buku sejarah. Saya termasuk salah seorang yang punya hobi menulis buku, dan sampai saat ini belum mampu mewujudkan satu buku pun yang bergenre feature atau bergenre sejarah. Tidak mudah. Saya bisa menulis buku-buku politik, keuangan, dan hukum, tapi tidak semua orang mampu menulis buku tentang sejarah. Setidaknya di dalam menulis buku sejarah ada 4 hal yang kita harus taati, patuhi sebagai seorang penulis. Pertama, tentu melakukan heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan informasi, bahan, lalu kemudian melakukan
verifikasi, dan kritik. Jadi bahan-bahan yang kita dapat, data yang kita dapat, kita harus verifikasi dan kritik. Verifikasi baik tentang keabsahan dan keasliannya, kita kritik dengan juga menghubungkan apakah fakta-fakta yang kita lihat dalam bukti-bukti yang absah dan keasliannya ini juga terhubung dengan apa yang kita mau tulis, poin penting yang kita mau tulis dalam buku yang bergenre sejarah tersebut. Kemudian tidak cukup sampai di situ, itu sulitnya sebagai seorang penulis sejarah. Setelah kita heuristik, setelah kita melakukan verifikasi dan kritik, jadi penulisnya sendiri harus melakukan verifikasi dan kritik terhadap bahan yang dia temukan. Lalu yang ketiga, tidak cukup sampai di situ, kita lakukan lagi interpretasi terhadap semua fakta yang kita lihat. Apakah bahan yang kita dapat itu menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya? Jadi kalau boleh saya memberi satu judul, ibarat tulisan menggambarkan Pak Syafruddin Pernyatta ini tidak mudah menjadi seorang Syafruddin Pernyatta. Andaikan saya cukup waktu Pak Syaf, saya ingin menulis buku tentang itu. Tidak mudah menjadi seorang Syafruddin Pernyatta. Dan banyak lagi, baru kemudian kita menulis. Kaidah penulisan buku sejarah pun secara umum sama, tapi ada hal-hal yang bersifat unik dan berbeda. Karena yang kita mau gambarkan dalam tulisan itu pada akhirnya, kayak saya membaca buku beliau ini, sangat penting bagi saya dan tentu Pak Arus sebagai wali kota dan wakil wali kota. Sebagai tokoh atau orang yang diberi amanah untuk mengemudikan Samarinda itu dalam perjalanan ke masa depan. Saya harus melihat apa yang menjadi fondasi sejarah kita di masa lalu. Saya ingin cerita sedikit, Pak Syaf. Tentu saya tidak akan panjang lebar, apalagi akan menjadi seorang keynote speaker di depan penulis aslinya, tidak mudah itu. Mungkin kita akan memposisikan sama, saya akan menjadi pendengar sebentar sebelum saya hadir di PTSP karena hari ini ada acara menyaksikan pernikahan. Menjadi saksi pernikahan, karena di PTSP sekarang sudah bisa dilangsungkan pernikahan, Pak. Jadi makin simpel. Itu juga bisa menolong warga yang misalnya kurang mampu, yang terbiasa melakukan acara yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tapi izinkan saya cerita sedikit. Saya semakin yakin bahwa apa yang saya baca dalam tulisan ini, beberapa kisah menarik yang mungkin belum pernah kita baca tentang Samarinda tempo dulu, itu menginspirasi beberapa kegiatan yang kita lakukan sekarang, Pak Syaf. Saya ambil contoh. Tahun ini kita akan membangun kampung Tionghoa atau kampung Chinese atau Chinese Town di kota Samarinda. Saya tidak tahu kalau apa yang saya baca ini benar, dan kalau salah, tetap saja program yang kita lakukan relevan, karena itu telah menjadi bagian dari sejarah Samarinda. Yang saya maksud, kalaupun salah, mudah-mudahan tidak salah, ada Pak Syaf, seorang sejarawan yang akan meluruskannya. Yang saya ketahui dan dikenal banyak luas di masyarakat bahwa kampung tua kita itu ada di Samarinda seberang. Tapi dari fakta-fakta tulisan naskah yang saya lihat, kampung Chinatown yang ada di kawasan Merkur dan sekitarnya itu adalah kampung tertua yang ada di kota Samarinda. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan sedikit rasa bangga bahwa tahun ini kita akan memulai pembangunan
Kampung Tionghoa atau Little Chinatown yang ada di kota Samarinda. Kita akan mulai membangun dari kawasan Merkur sampai ke arah Kelenteng. Kelenteng pun kita telah beri sertifikat sebagai kawasan cagar budaya. Kemudian tahun ini masuk pembangunan infrastruktur dan pasar kuliner Tionghoa yang akan kita bangun di kawasan tersebut. Bahkan saat ini telah dipesan gapura Tionghoa yang akan menjadi pintu gerbang untuk menghidupkan kembali kenangan Samarinda. Itu bagian dari poin sejarahnya. Saya nggak akan lama-lama karena tentu yang kita mau dengar panjang lebar adalah penulis bukunya. Tapi yang saya ingin sampaikan beberapa hubungan cerita yang kita bangun dari pembangunan infrastruktur sekarang, Pak. Saat ini sedang dibangun Teras Samarinda. Teras Samarinda ini mungkin pembangunannya akan berlanjut hingga masa periode kami berdua. Kenapa? Karena kita rencanakan membangun 4-5 tahap. Mengapa tidak sekaligus satu tahap? Membutuhkan dana yang cukup besar, kurang lebih sekitar 600-700 miliar. Tahap 1 selesai pada bulan Februari ini, dimulai dari depan BTN sampai ke depan kantor gubernur. Tahap kedua, itu dari kantor gubernur STA terakhir dari tahap 1 sampai ke arah perbatasan tanah Pelindo, Pelabuhan Pelindo. Jadi tahun ini pasar buah yang ada di depan masjid akan berakhir. Saya sudah beritahu Pak Haji Pame, saya bilang ini tahun mungkin sampai bulan Maret tanda petik pendudukan kawasan tersebut harus diakhiri dan sebagai bentuk apresiasi kita terhadap para pedagang PKL terutama buah, kami telah bersepakat dengan Pak Dandempom untuk memindahkan perumahan POM yang ada di depan Pasar Merdeka ke tanah kita yang ada di belakang GTS di Samarinda Seberang, di dekat sirkuit Kalang. Dan Pak Dandempom juga sudah sepakat, saya bahkan waktu itu sampai lapor sampai ke Pak Dampus, ke waktu masih Pak Chandra. Alhamdulillah sekarang proses di BPKD untuk hibah tanah ke Dempom seluas 5.000 meter di 5.000 meter persegi kurang lebih di belakang GTS. Beliau punya lokasi di depan Pasar Merdeka lebih 1.000 kalau nggak salah, dan di sanalah akan kita bangun pasar buah. Insya Allah juga tahun ini akan kita bangun. Pelataran pasar buah yang ada sekarang kita akan atur menjadi bagian dari Teras Samarinda yang akan mendukung selain sebagai destinasi wisata baru di kota Samarinda juga akan mendukung penampakan atau halaman baru bagi Masjid Darussalam. Mungkin Pak Saf juga udah tahu setelah pasar pagi kita buat satu pintu, Pak. Pintunya menghadap ke Darussalam. Jadi pintu dari arah Sudirman dan Yosudarso kita tutup. Semua parkir akan masuk sehingga selain melakukan redesign dan rekonstruksi terhadap pasar pagi, dan saya membaca tulisan Pak Saf, penuturan Pak Saf di salah satu media tentang pasar pagi. Itu pula lah yang menjadi salah satu bahan menginspirasi saya untuk saya tuangkan dan ceritakan kepada konsul perencana melahirkan desain pasar pagi sekarang. Jadi desainnya berbentuk rumah panggung. Pak Saf menulis di dalam media tersebut dan itu saya ingat bahwa pasar pagi itu pasar serba ada. Saya baca tulisan Pak Saf. Mulai dari lontong sayur sampai minyak pelet. Parah lah saya. Jadi pasar pagi yang baru yang kita mau bangun itu tetap pasar pagi yang dulu.
pasar yang serba ada. Dan Pak Safruddin Pernyata menulis dalam tulisannya di dalam media tersebut bahwa pasar pagi ini bukan hanya pasar bagi warga Samarinda, tapi pasar grosir yang datangnya juga pengunjungnya, pembelinya itu dari Tanah Hulu. Sehingga itulah yang membuat kita memfinalkan desainnya sebagai pasar, tetap sebagai pasar tradisional. Jadi kita tidak mengubah apapun kontennya, hanya bangunannya yang kita renovasi, bahkan untuk mendekatkan pada sejarah arsitektur di Kota Samarinda. Kami semua, saya dan Pak Rus serta jajaran pemerintah kota yang didukung penuh oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tentu juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat, semata-mata yang kita ingin bangun cerita hari ini, saya sampaikan adalah membuat Samarinda semakin nyaman dan aman. Agar kita ini benar-benar sadar hari ini kita itu adalah penyangga IKN. Supaya kita tidak menjadi penonton, mari kita berbenah, dukung pembenahan yang kita lakukan agar kualitas kehidupan kewargaan kita di Samarinda semakin meningkat di satu sisi, tapi di sisi lain kota ini harus ramah menjadi kota yang ramah terhadap investasi, ramah terhadap pengembangan ekonomi, dan ramah terhadap destinasi wisata. Alhamdulillah Pak Saaf, dengan pembenahan, kebersihan, keamanan, didukung oleh aparat, kita lakukan tahun ini kita bisa menggeser Balikpapan. Ini penghargaan sangat bergensi. Saya itu jarang menyebut penghargaan-penghargaan lain, tapi kalau ada penghargaan yang bergensi, kredibel, zero KKN, saya menyebutnya. Apa itu? Penghargaan ini pernah diraih Samarinda sejak Samarinda ada. Dan selama berkali-kali Samarinda selalu dikalahkan oleh Balikpapan. Tapi tahun ini kita menggeser Balikpapan. Penghargaan apa itu? 10 kota paling layak huni di Indonesia. Ini kebanggaan kita bersama. Ini keberhasilan semua pimpinan OPD dan masyarakat. Saya sering menyampaikan saya dan Pak Rus ini hanya pelatih. Yang berjibaku di lapangan adalah para pegawai, para pimpinan OPD dan para tokoh-tokoh masyarakat. Ibarat selesai pertandingan kami ini hanya pegang piala, Pak. Yang layak mendapatkan apresiasi adalah para pegawai pemerintah Kota Samarinda khususnya, para pejabatnya, mulai dari sekda sampai lurah, dan juga yang kita harus apresiasi adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Bayangin Pak, kalau kita gotong royong itu pasti sudah ada Babinsa dan Babin Kantipmasnya di lapangan. Jadi bukan cuma mendukung keamanan, tapi sampai ke arah penciptaan Samarinda bersih, karena kami wajibkan Pak, setiap bulan wajib 2 kali gotong royong. Gotong royong yang pertama angkat sedimentasi di parit lingkungan, sedimentasi yang ada di parit-parit masyarakat. Yang kedua sampah, plastik dan lain sebagainya. Karena kalau mau masuk APBD semua Pak, nggak akan pernah cukup. Sampai kami membuat pasukan namanya pasukan hantu banyu Pak. Jadi tiap hari mereka masuk ke parit untuk mengangkat sedimentasi. Dan kalau Bapak lihat sekarang seberapa deras pun hujan di Samarinda, memang masih ada genangan, tapi nggak sampai sejam surut. Saya kemarin kaget Pak Wawali. Waktu hujan terakhir kemarin tiba-tiba kok Simpang 4 Lembuswana kembali ada genangan. Ini pasti ada sesuatu yang salah karena lebih dari 2 tahun tidak pernah lagi ada genangan. Ternyata ada yang iseng menutup pintu air kita Pak di Rui Rahayu. Jadi air yang seharusnya turun kembali semua. Lalu setelah dibuka enggak lebih dari setengah jam semua kembali surut. Kuncinya tidak sebisa semua pakai APBD. Tapi sebahagian harus menggunakan dukungan masyarakat, terutama parit di lingkungan kita. Itulah yang kita ingin ceritakan dan saya kira cukup. Terima kasih kepada Pak Safruddin Pernyata yang telah menghadirkan buku yang luar biasa. Saya belum baca semuanya, tapi secara bab semua saya sudah baca. Tinggal mungkin ya belasan halaman lagi. Bahkan sebelum hadir buku ini, saya termasuk salah seorang penggemar, penikmat buku-buku yang ditulis oleh Pak Saf.
ada sebelum saya tutup, kenapa saya menikmati? Karena saya juga penulis. Saya suka gaya beliau menulis, menggunakan gaya bahasa bertutur. Jadi kayak ngobrol sama beliau. Enggak terlalu akademis, ala-ala akademis gitu. Kan agak capek itu membaca buku yang agak-agak akademis. Apalagi buku sejarah yang ditulis dengan gaya akademis. Wah, udah itu pasti 2 halaman udah pasti tutup itu. Tapi beliau ini ada kekhasan. Beliau mulai dari halaman pertama dan terakhir, dan di semua buku beliau pada umumnya menggunakan gaya menulis dengan gaya bahasa bertutur. Jadi kalau kita, jadi seolah-olah kita mendengar langsung dongeng dari beliau tentang Samarinda tempo dulu ini. Tidak seperti buku ini ditulis dengan agak rumit ya. Tapi gaya bahasa bertutur beliau yang beliau tuangkan dalam buku ini semakin menambah kesempurnaan buku kisah-kisah Samarinda tempo dulu. Terima kasih atas semua kehadirannya. Saya mohon maaf kalau panjang lebar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda tumbuh kembang menjadi kota gemerlap. Posisi yang dibelah oleh Sungai Mahakam menjadikan kota ini cantik dan eksotik. Samarinda setengah abad lalu hanyalah sebuah kampung besar. Gegap gempita pertumbuhan kota ini didorong oleh kekuatan emas hijau, hasil hutan, dan kemudian emas hitam, batu bara. Kota dengan julukan kota tepian, teduh, rapi, aman dan nyaman itu sekarang bertumbuh kembang menjadi kota tersibuk di Kalimantan. Hanya dalam 13 tahun, jumlah penduduk Samarinda bertambah 200.000 jiwa, atau tepatnya dari 609,380 jiwa pada tahun 2009 menjadi berjumlah 834,824 jiwa 2023. Artinya 10 tahun lagi akan mencapai 1 juta jiwa. Bisa diperkirakan kota yang terletak di tepi Sungai Mahakam ini akan menjadi metropolitan. Tidak lebih dari 10 tahun lagi, lebih-lebih setelah ibu kota Nusantara ditetapkan di wilayah Kalimantan Timur, yaitu di Penajam Pasir Utara yang beririsan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti sebuah mimpi, kota yang mengandalkan Jeep Willy dengan kabin terbuka dari kayu sebagai angkutan kota ini kini sibuk dengan pelabuhan peti kemasnya, Bandara APT Pranoto dengan pesawat jet yang take off dan landing, hotel-hotel bertingkat membelah angkasa. Itu sebagai pengantar daripada kisah-kisah Samarinda tempo dulu. Di sebelah saya tentu ada Bapak Dr. Haji Rusmadi Wongso. Mohon izin Bapak kita beri aplaus dulu kepada Bapak Rusmadi Wongso tentunya. Beliau merupakan Wakil Wali Kota Samarinda dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kota Samarinda. Kemudian juga kita di ujung ada Bapak Hadi Mulyadi. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Bapak Hadi Mulyadi tentunya, yang juga merupakan tokoh. Beliau juga banyak menulis buku, salah satunya bahkan beberapa karya sudah saya buatkan lagu. Cermin Mbak ya, ya begitu. Dan yang terakhir ini aplausnya harus lebih meriah karena bukunya buku beliau ini. Bapak Dr. Handa Syafruddin Pernyata, Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kalimantan Timur. Baik, saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Handa Syafruddin Pernyata untuk mengawali bagaimana tentang perjalanan kisah-kisah Samarinda tempo dulu. Jakarta itu dibangun menempatkan perpustakaan itu di ring 1. Anda lihat sekarang gedung paling tinggi pemerintah sekarang di Indonesia adalah Perpustakaan Nasional, 24 lantai. Nah, itulah yang kemudian juga membanggakan kita karena perpustakaan Samarinda sudah luar biasa eloknya. Jadi itu karena kalau kemasannya, packagingnya menarik Pak, itu akan membawa orang untuk masuk gitu.
Tapi kalau pintu gerbangnya, halamannya sudah tidak menarik kan orang tidak akan masuk. Nah, visi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota membangun Samarinda ini sungguh saya secara subjektif membuat saya haru karena 65 tahun Pak saya di Samarinda ini. Saya lahir 58, lahirnya memang di sebuah dusun yang tidak ada dalam peta Kutai Kartanegara, namanya Tanjung Belet ya. Karena memang tidak ada peta, karena kalau dicari tidak ada Pak. Desanya itu ada, namanya Desa Loa Ulung. Desa Loa Ulung itu terdiri dari dusun Loa Tui, Loa Bukit, Kampung Gajang, Loa Ulungnya sendiri. Nah ada satu lagi sub dusun kalau mau disebut sub, hanya ada 5 kakak. Dari 5 kepala keluarga itu 3-nya ada ibu saya, 1-nya keluarga juga tapi agak jauh. Itulah tempat saya lahir. Yang sekarang kalau didatang tidak ada satupun rumah di situ. Namanya Tanjung Belet, katanya Belet itu dari bahasa Benua artinya cancut. Jadi ada orang Benua yang celananya zaman itu masih seperti itu, tersangkut di pohon dan sejak itu dinamai yang pohon ada sangkutan cancut itu disebut Tanjung Belet. Itu ibu saya cerita, kalau orang tidak percaya kan lain urusan saya sih. Ya, ini kan kisah Pak. Bapak Ibu sekalian, karena saya 65 tahun, lahirnya di sana itu, tapi bukan berarti saya berasal betul dari keluarga saya ibu sana, tapi ibu saya itu sudah di Samarinda Pak, di Siododadi, di belakang Hotel Mesra. Disitulah bapak saya ikut bertanam, bercocok tanam di situ, diberi tanah oleh warga di situ. Jadi tanah itu dibeli oleh warga, kemudian dibeli lagi oleh namanya Guru Juri almarhum juga. Di situ kami tinggal. Nah ketika mau melahirkan, ibu saya begitu dan banyak orang begitu kan. Kalau melahirkan pergi ke wadah mamanya. Ibu saya ketika akan melahirkan saya pergi ke Tanjung Belet tadi Pak. Jadi nenek saya di sana. Habis melahirkan mungkin sebulan atau lebih sudah dibawa ke Samarinda lagi sampai hari ini. Dan saya berharap mati tidak akan di Kolombia tapi di sinilah, di Samarinda. Kalau di Kolombia atau matinya sampai di Uganda kan kesian anak-anak saya kalau mau ziarah jauh betul. Bapak Ibu sekalian, mungkin slide-nya yang lanjut aja ya. Lanjut, ini tentang, ini buku yang saya karang Pak. Bagian tadi itu kalau yang di situ ada belajar dari Universitas Kehidupan itu buku motivasi Pak. Ujar mentor itu motivasi. Harga diri itu kumpulan cerpen. Selainnya adalah buku cerita. Lanjut. Nah ini Pak, inilah yang membuat mengapa saya menulis. Pertama, 65 tahun hidup saya ini di sini. Sebulan saja di Tanjung Belet. 2 tahun di Bandung lah waktu saya sekolah, selainnya di Samarinda. Sebagai orang yang besar tumbuh kembang di Samarinda, muncul dalam pikiran saya ini buat apa sih untuk Samarinda ini? Sementara diajarkan oleh guru-guru saya, hubbul watani minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Nah saya di Samarinda terus ngapain? Jadi RT tidak pernah, RW tidak pernah, lurah jadi tidak pernah. Maksud saya kalau jadi RT kan ada juga tuh sumbangsih sebagai ketua RT. Apakah saya hanya warga, kemampuan saya hanya bisa menulis. Itulah yang kemudian mendasari, salah satu hal yang mendasari mengapa saya tentang menulis Samarinda. Untuk apa menulis kisah-kisah dulu? Pak, ini judulnya kisah-kisah. Sengaja saya pakai kata kisah supaya jangan ditafsirkan ini buku sejarah. Meskipun ada cerita sejarahnya, tapi ini syarat pandangan subjektif apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar tentang kota ini. Jadi tidak syarat dokumen, tapi sebagai warga saya mengatakan, saya kalau meninggal adalah orang Samarinda ini yang sekitar 100 orang ingat dengan saya. Oh, Saprudin itu almarhum, aku pernah baca buku Sidin. Nah itu Pak yang kenapa buku itu ada depan Bapak, supaya kalau saya tidak ada kan legasinya itu setidaknya adalah
buku itu. Kalau Pak Andi Harun kan dengan Pak Rusmadi legasinya oh zaman Sidin mulai itu teras Samarinda. Zaman Sidin memperbaiki Citra Niaga Pasar Pagi. Itu legasi namanya Pak. Peninggalan sejarah. Saya enggak bisa itu Pak karena bukan wali kota. Nah, buku. Nah, itu sejarah mengapa saya bikin itu. Yang kedua, kebetulan saya ini suka berkelana Pak. Pernah 17 tahun di Eselon 2. Biro Humas, Dinas Pendidikan, Perpustakaan, Diklat, Pariwisata. Dan setiap kali pergi ke daerah tertentu yang karena tugas, biasanya saya korupsi Pak 1 hari untuk melihat kota orang. Jadi ada banyak, saya telah mengembara ke berbagai sudut Indonesia ini, terutama yang alam, dan telah menempuh mengunjungi 135 air terjun sejak 2015 gitu. Saya melihat Pak kota-kota itu masing-masing punya keunikan dan kelebihan, tapi ketika saya kembali ingat tentang Samarinda, betul Pak itu Pak Meo yang mengatakan sekali Anda minum air Mahakam, Anda tidak akan pernah terlupakan sampai hayat hilang dari badan. Lihat aja Pak, ada banyak orang Samarinda yang berkelana sampai ke luar negeri Pak, tinggal di dalam negeri di Pekanbaru, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Pekalongan. Orang Samarinda Pak, selalu teringat dengan Samarinda. Kenapa? Saya buktikan buku ini Pak telah dibeli oleh orang-orang se-Indonesia. Ya. Melalui online. Dan ini asalnya Bapak Ibu. Cerita ini adalah tulisan iseng saya di sebuah grup Facebook namanya History of Samarinda atau disingkat HOS. Itu kalau Bapak bergabung di situ jumlah membernya 136.000 orang. Itulah kekuatan buku ini Pak. Saya menulis karena di situ saya tahu banyak membernya orang-orang tua semua, saya tulis di situ. Komentarnya luar biasa. Komentar itulah yang sebagian besar Pak membantu saya untuk melengkapi kisah buku ini. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Kenapa saya jatuh cinta Pak dengan kota ini setelah saya mengembara di kota lain? Ini kota paling plural dan paling guyup. Bapak bayangkan, harusnya orang Kutai marah. Kenapa? Samarinda ini wilayah Kesultanan Kutai di masa lalu. Tapi tidak ada kampung Kutai, yang ada kampung Jawa. Mohon maaf nih Pak Wawal ini kan bubuan Pak Wawal ini kan bubuan Jawa nih. Ada kampung Jawa sekarang jadi kelurahan Jawa. Ini Kesultanan Kutai, tidak ada kampung Kutai, yang ada kampung Bugis. Ini kampung Bugis nih, termasuk balai kota nih rasanya. Yang sekarang menjadi kelurahan Bugis. Marahlah orang Kutai, tidak. Ini Kesultanan Kutai, tapi orang Kutai yang jadi wali kota Samarinda siapa? Ada Sikung aja, itu pun Kutai Mahulu, Makam Ulu, Pak Jaang. Selainnya, yang saya kenal di masa saya, Pak Kadri Uning, saya biasa berinteraksi dengan beliau. Beliau digantikan Anang Hasim digantikan Iswanto Rukin digantikan 2 periode Waris Husain digantikan oleh Lukman Said yang pernah jadi dandim di sini. Lukmat saya digantikan Ahmad Amin Jaang Andi Harun, mana orang Kutainya? Tapi guyup. Mari keguyuban, kepluralan itu, kejamakan kota Samarinda itu kita suki dan kita tepuk tangani hari ini. Dan ini pekerjaan yang paling berat Pak sebenarnya, menjaga keguyuban itu. Kenapa? Kalau ada pertikaian antar suku itu kan lukanya lama, susah sembuhnya. Tahun 70, tahun 68 saya tinggal di Jalan Irian Pak Bere Ali. Saya saksikan waktu itu orang Butun, keluarganya Pak Bere Ali ini tidak banyak. Tidak ada Pak, belum yang di Gunung Steleng, di Gunung Sungai Damai itu orang Butun. Orang Butun itu dulu komunitasnya yang paling banyak itu adalah di Jalan Irian. Di belakang Simpang 4 itu ada di situ padam kebakaran Pak. Dulu itu adalah sekolah STM. PGA sempat sekolah di situ, STM sempat di situ, yang sekarang pemadam kebakaran. Disitulah, sisi itulah petak-petak orang Butun. Tahun 68, 69, 70. Dan mereka rata-rata adalah bekerja dengan mencari rezeki, memikul air Pak.
Ini Pak Bere Ali ini ada di sini. Saya sudah kontak beliau untuk menulis itu, tapi belum Pak karena masih ada yang lain. Itu mikul banyu Pak 2 kaleng itu pakai pikulan. Karena waktu itu air susah, air minum susah. Jadi orang Samarinda asli itu biasa aja minum air Sungai Mahakam langsung dihirup. Nah, Pak Rusmadi ini bahari sama aja. Jualnya kalau pergi ke Sungai Damainya mandi di sungainya itu pindahnya kayak ini juga pernah. Nah, gini aja Pak, kita di Sungai Mahakam itu seakan-akan kotoran, segala macam kotoran termasuk kotoran manusia tuh bisa hilang dengan diginikan. Habis itu sudah minum aja. Mungkin Pak Hadi sempat itu ya yang begitu ya. Nah sempat juga kan. Itu kan sejarah kota kita gitu. Kemudian datanglah berangsur-angsur orang Buton itu dan kita kemudian kenal. Itu akan saya tulis Pak, dan salah satu narasumbernya nanti Pak Bere Ali, beliau sudah setuju karena saya jawab Pak, nanti pertanyaan saya ajukan. Tapi saya sudah amati kampung-kampung mereka itu, mulai dari situ pindah ke mana, daerah Sungai Dama, Sidomulyo itu, sampai kemudian di Dr. Stomo Pak Bere Ali, ada di sana warga kita itu, ada kemudian yang tadinya Pak, Alaya itu Pak Bere Ali adalah warga Buton itu. Alaya itu Pak, semua. Karena saya tahu apa, tahun 73 saya dipindah Pak, pindah rumah kami dari kawasan Kusuma Bangsa ini, dipindahkan Pak Kadri Uning ke Supida 2 dulu namanya, Sungai Pinang Dalam 2. Yang tadi Pak Wali mengatakan POM itu polisi militer, yang di Supida 1, itu dulu namanya Supida 1 Pak, Sungai Pinang Dalam 1. Lalu ada Supida 3, Sungai Pinang Dalam 3, ini mana itu gerilya, ya kan? Ini Pak ingat semua itu pemindahan zaman Pak Kadri Uning. Nah, yang di Gunung Lingai itu dulu Pak di Alaya Pak Bere, ya kan? Mereka berkebun di situ. Kenapa saya tahu? Karena tahun 73 ketika saya pindah di Pemuda, bapak saya itu pemakan singkong Pak. Disuruhnya, Den beli singkong sana, umur saya 15 tahun. Sayalah yang merambat dari SPBU Pemuda itu Pak, itu ada jalan sebenarnya, jalan kaki ke atas, beli singkong dengan orang Buton di situ itu. Kemudian dengan orang Buton itu, saya pulangnya itu Pak lewat Gang Ogok itu memang ada jalan setapak, baru kembali lagi ke Pemuda. Kemudian cerita itu berlanjut setelah saya kepala perpustakaan, ada beberapa warga di situ yang tinggal di Gunung Lingai, itulah yang bercerita, bapak saya dulu Pak itu berkebun di situ. Jadi orang Buton ini, wah ini Pak bubarnya kaya-kaya, kedada lagi, nah miskin pinanya sih. Karena dia menguasai lahan-lahan yang sekarang strategis Pak. Bayangkan Alaya itu, cuma enggak tahu waktu ganti rugi mereka itu mungkin enggak terlalu mahal kali ya dibeli perusahaan itu. Lanjut, nah ini Pak, setelah itu, nah dulu zaman saya sekolah SD, saya SD tadi sama dengan asisten mantan, pernah itu Pak Ali Fitri. Saya SD-nya SD Lahiriah Pak Ali Fitri, sama kita kan, Simpang Darjat itu Pak, yang sekarang jadi sekolah tinggi ekonomi Lahiriah ya, Stisam. Saya SD-nya di situ. Apa yang saya ingin ceritakan di SD situ Pak, itu dulu namanya SD Lahiriah itu di Jalan Baru Pak. Kenapa disebut baru? Jadi Jalan Samarinda itu tahun 67 itu jalan baru Pak. Jalan lama mana? Jalan lama itu ya Sudarso, Panglima Batur di Ponorogo. Itu kota Samarinda Bahari Pak, yang kota. Ke hulu ya sampai Sungai Kunjang ada, ke hilir sampai Selili. Kalau namanya Sungai Kapi, Sungai Kebau itu Pak sudah jauh karena melintasi hutan. Nah jalan baru itu Jalan Basuki Rahmat. Bayangkan Bapak, pada saat itu yang sekarang kita lihat Samarinda sudah berkembang jauh. Inilah yang kemudian saya rekam kisah-kisah ini supaya kita ingat yang kata Pak Wali Kota tadi, konektivitas, keterkaitan masa ke masa itu sejarah Samarinda supaya kita bisa tularkan kepada anak kita, anak cucu kita untuk membangkitkan romantisme itu sebenarnya untuk mencintai kota kita. Lanjut. Nah, alasan berikut kenapa saya menulis Pak, ada 2 Pak yang datang ke rumah saya, satu dari Leiden, Perpustakaan Leiden dan Universitas Leiden. Saya bingung, ada apa orang Leiden ke rumah mencari buku tentang Samarinda? Bah, enggak punya saya.
Kalau penggalan tentang Samarinda ada saja saya bilang, tapi dalam bentuk buku enggak punya. Itu yang kemudian Pak membangkitkan semangat saya, ini saya harus tulis apa yang saya tahu tentang Samarinda. Yang kedua Pak, dari Kongres Amerika, perwakilannya Jakarta, mencari juga buku tentang Samarinda. Jadi rupanya Pak, begitu kita pemerintah menetapkan IKN itu, orang banyak datang ke sini dan macam-macam. Jadi kalau kemudian ini juga yang membanggakan saya Pak, buku novel saya itu dibawa ke Leiden Pak, semua novel saya. Jadi kalau ada orang ke Belanda pergi ke pustakaan Leiden, Leiden itu nama kota, ada kan Amsterdam, ada Leiden, ada Den Haag, nah, tiga-tiganya itu Pak ada Leiden. Nah ini tiga-tiganya saya enggak pernah Pak dengar kayak saja nih. Tapi maksud saya, kan bangga juga kita Pak kalau buku kita kemudian ada orang bilang, ya Allah ternyata buku Pak Sapirudin ada di Leiden. Itu yang mendorong saya untuk menulis. Yang berikut adalah saya mengikuti tumbuh kembangnya kota ini sejak tahun 67. Yang artinya 67 itu usia saya sudah umur 9 tahun. Maksud saya sudah mulai mengerti. Sekolah di SD Ria itu kalau pulang ke Jalan Danau Toba Gang 3 itu saya ingat kantor sosial, gudang garam. Tuh ada PN gudang garam Pak, masih ada kantornya gudang garam kan, dan masih gitu-gitulah, tidak terlalu berubah. Kemenak itu, lalu di Kemenak itu ada lorong sedikit, belok saya situ tembus ke Danau Toba Pak, masuk Gang 3, bulik situ. Karena bulik dari rumah ganti baju, ambil baju biasa, pakai kupiah, jualan es Pak. Ngambil esnya di sebelah bioskop Garuda, sebelah sananya sedikit itu. Situ tokek saya, nyonya saya, kalau kita nyebutnya takci, ngambil es, dari situ saya bawa jualan Jalan Bangka, Pulau Bangka, sampai ke Pasar Pagi Awanglong. Nah kampung besar itu kemudian saya lihat, mumpung saya masih hidup di usia sekarang ini, saya lihat ini harus saya tulis, yang mana saya tahu aja, supaya ini bisa jadi kenangan, karena anak-anak saya sendiri tidak tahu, sebagian tidak tahu dengan kotanya di masa lalu. Yang terakhir landasannya adalah kenangan hidup, legasi tadi Pak, supaya adalah kenang-kenangan saya buat kota ini gitu. Nah, buku ini terdiri dari 30 bab. Bab pertama itu Pak di bagian-bagian awal, bukan bab pertama. Bab pertama itu tentang Jugun Ianpu, tapi tidak saya sebut di sini karena itu lebih umum, tidak terjadi khusus di Samarinda, tentang wanita-wanita dari Jawa, dari mana yang didatangkan oleh Jepang ke sini, alasannya untuk kerja, tapi ternyata kan belakang hari jadikan wanita penghibur, dan itu di mana-mana ada ya. Tapi ada bab yang tentang, lanjut tentang Asyang Chin. Nah ini Pak, ini buku termasuk yang memicu saya diberi, lupa apa Abdurrahman namanya dulu yang beri saya buku ini atau siapa, judulnya Budak Kapal ya kalau tidak salah. Nah masih pakai bodak Pak. Ini Pak, buku ini setelah saya buka disewakan di toko Asyang Chin di Pasar Pagi. Ada yang komentar di Facebook itu, di grup itu mengatakan inilah yang menjadi Atrang. Jadi Bapak pernah dengar ada toko Atrang, toko buku. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak kenal juga dengan siapa pemilik Atrang itu. Tapi tahun-tahun 80 Atrang itu terkenal betul sebagai toko buku dan penjual majalah-majalah. Tapi yang menarik adalah kenapa saya tulis ini, karena selain itu ikut mencerdaskan warga Samarinda Pak dan sekitarnya, toko buku Asyang Chin ini juga membangkitkan kenangan masa lalu saya tentang lotre, nalo. Nah ketawa Bapak, yang anum-anum kok bisa tahu ya, mungkin dapat kesah itu. Nalo Pak, yang kemudian berubah menjadi SB. Tahun 92 ketika saya kuliah di Bandung, saya ikut demo Pak anti SB itu. Ini salah satu yang menarik saya tulis. Kenapa Pak? Selama ini saya tahu toko buku itu yang terkenal di masa lalu adalah toko buku Ajis, toko Kitab Indra, ya kan? Kitab Indra itu kan yang pas di Simpang 4 tuh Pak. Kemudian pindah ke Jalan Simpang Yakob dekat tempat Pak Ade Mulyadi itu, Jalan Mutiara itu.
Nah, saya menarik ini maka saya tulislah itu. Tentang isinya nanti Bapak bisa lihat. Lanjut. Nah, kalau ini saya tulis kenapa? Saya ujian itu kan SD Lahiriah Pak, tapi ujiannya bergabung. Kelas 6 itu jadi ujian nasional, betul Pak Lipitri. Ujiannya tuh di SD Chung Hoi. Chung Hoi itu yang kemudian kita sebut SD Ampera. SD Ampera itu yang kita sebut kemudian adalah Kaltim, Pinang Babaris. Pinang Babaris itu yang kemudian kita sebut dengan Merkur Ibis sekarang Pak. Nah jadi biar kisahnya tuh ngerti. Saya masih hidup, jadi saya ingat mulai jadi Chung Hoi, Ampera, Pinang Babaris diresmikan Kadri Uning, kemudian menjadi Merkur dan Ibis sekarang. Ya, salah satu yang saya teringat betul di sini ketika saya jadi wartawan tahun 86-an Pak. Saya ikut Raja Gelandangan, Raja Pengemis dan Gelandangan, Pasar Pagi, Sungai Dama dan Kaltim. Nah saya lepas dari rombongan polisi Pak, waktu di Kaltim itu gambar yang paling 3 itu Pak. Itu di dalam itu Pak, itu kan kumuh banget dan serem kalau malam. Begitu subuh kami terkumpul semua, digelarlah temuan itu. Waduh badik, linggis, macam-macam Pak. Wih saya bilang, untung selamat saya, karena saya terpisah rombongan Pak. Sok berani gitu kan, usia masih muda. Padahal kalau kemudian saya ditikam di tengah kegelapan begitu kan tidak bisa bercerita di depan bapak-bapak hari ini. Dan saya pernah masuk ke diskotiknya itu salah satunya. Jadi ada teman saya dari Nunukan Pak wartawan, dia penasaran, Din katanya di Samarinda ada diskotik. Terus kenapa? Aku mau lihat kayak apa sih diskotik itu. Waduh, saya ini juga enggak tahu Pak, tapi saya punya teman yang bekerja di diskotik sebagai admin kalau sebutannya sekarang, bagian keuangan. Saya hubungi, bisa enggak aku ke sana melihat semalam, karena ini ada almarhum Jamari Ismail namanya Pak wartawan kami sana, mau lihat. Oh, hubungi aja aku kena dikam begitu sampai di pintu malam bilang namaku, menyuruh. Masuklah saya di situ Pak. Enggak sampai 10 menit Pak, temanku itu minta keluar, aku juga enggak tahan. Mau muntah ya. Musiknya itu kan Pak, itu kalau kita di dalam diskotik itu ini mau rontok Pak. Jantung ini. Tapi jangan kisahkan dengan mini saya pernah ke diskotik itu enggak enak lah ya. Lanjut. Nah ini juga menarik saya tulis Pak, karena saya kan diamnya di Jalan Pemuda. Lanjut Pak, lanjut. Ini operator mudahan bisa nih. Nah, saya diam di Jalan Pemuda Pak. Kalau saya sekolahnya di PGA Pak. PGA itu sekarang Madrasah Aliyah kan. Itu kan Pak Jalan Pemuda, Jalan Remaja, Pelita, Lambung Mangkurat, Jembatan 3, Tarmidi, masuk Gang Tanjung Pak. Jauh, supaya parak dari Pemuda Pak, kita masuk badan jalan. Dulu sudah dibikin badan jalan yang sekarang menjadi rumah bekas bongkarannya bioskop Garuda. Kalau Bapak tahu dulu ada bioskop Garuda kebakaran, perumahan situ, kemudian dipindah ke situ. Kalau sekarangnya SD Cendrawasih itu Pak, depan itu ada jalan apa namanya itu? SD Cendrawasih ada gang Pak, itu dulu lurus Pak ke Jembatan Baru kita, Hotel Jembatan Baru. Gang PLN Pak, tapi yang arah Cendrawasih, itu lurus Pak, sampai ujungnya Masjid Raya, sebenarnya lurus, dibangun oleh pemerintah kota, saya lewat situ. Cuman pemerintah provinsi pada waktu itu mengganggu ketentraman batin saya Pak. Jalan yang lurus itu Pak, bayangkan dari situ Cendrawasih Pak, tembus Jembatan Baru kan langsung tuh Abul Hasan ke Pasar Pagi, langsung Sungai Makam, ya kan? Tahun 73 Pak, almarhum Brigadir Jenderal Haji Abdul Wahab Sahrani membuatlah lapangan terbang Temindung itu Pak. Ya ini nih. Untuk apa dibuat? Untuk persiapan MTQ tahun 76. Supaya Pak Harto bisa landing di situ Pak. Dibangunlah itu dengan cepat. Dan saya sudah diam di Pemuda, Jalan Pemuda yang kebanjiran itu. Pakai plat itu Pak, plat besi. Nah Bapak ingat kan plat besi? Bayangkan kalau banjir Pak. Itu pesawat Dash 7 itu kayak speed Pak jalan. Ngong, kan nyaring mesinnya. Banyunya kan kayak ini lah. Itu kan ada di lapangan terbang lagi itu. Itu kayak di atas speed.
lapangan itu. Tapi karena itu tambah lama tambah terendam, sudah tidak layak lagi diterbangi, maka kemudian bandara ini diganti dengan dipakai di aspal lah. Yang menarik kenapa saya tulis ini, pertama saya ngangkat membawa piala MTQ 76 Pak. Saya ikut yang membawa itu, kami berempat tuh di pojok-pojok tuh Pak. Ya Allah Pak, mau putus tangan ini. Menurutku itu salah dari bubuhan pembinaannya waktu itu. Tali nilon itu kan halus Pak, ininya berat ternyata. Pialanya dengan anunya itu kan besar tinggi gitu kan. Tapi tidak saya sesali karena itu sejarah bahwa dari semua orang di Samarinda termasuk Pak Wawali dan Pak Hadi Mulyadi aja belum pernah mengangkat piala itu kan. Aku pernah kan, sejarah juga kan. Nah itu yang kedua Pak yang menarik adalah jalanan Raja Wali itu Pak tembus Roy Rayu dulu kan. Gara-gara ada bandara ditutup. Karena bandaranya diperpanjang, ditutup. Gara-gara ditutup, marahlah banyak orang-orang untuk pergi ke Roy Rayu, melewati dulu Jalan Merpati, Pelita, Remaja, baru tembus sana kan Pak, berputar. Padahal itu dekat aja motong. Lalu banyaklah saya lihat sekarang aspirasi warga Samarinda ini di media sosial, saya lihat yang menginginkan Raja Wali itu dibuka lagi untuk tembus ke Roy Rayu. Saya pikir itu alasannya objektif dan itu bisa mengurai kemacetan lah, membagi rute lah itu. Tapi ini wewenangnya kayaknya bukan wewenang saya Pak. Ada Pak. Itu provinsi kah? Oh, kalau provinsi Pak pejabat Pak Hadi enggak boleh. Pak Hadi kan kita sudah dibuka. Alhamdulillah. Sudahlah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Nah ini orang tua kada tapi berjalanan lagi Bang sudah. Papa tahu enggak ada anak SMA 2 mati Pak gara-gara itu. Ya kan? Pesawat kan sore itu Pak, enggak boleh Bang di situ main bola bubuhannya di lapangan, tapi kan bukan yang di lapangan yang kena kakinya ban pesawat itu Pak, yang melintas di Jalan Roy Raya itu, makanya itu ditutup. Dia melintas di situ, pesawat turun, kehantam kaki bannya pesawat itu yang kemudian mati. Lanjut. Ingatkan aja Pak Ajaji kalau sudah habis waktunya, rasanya 20 menit sih lokasinya. Soalnya enggak mungkin saya ceritakan detail Pak, kalau ceritakan detail sebuting ini aja kan bisa sejam nih. Iya karena ini Pak, stadion ini punya sejarah yang panjang buat saya. Saya pernah mencari duit disuruh kawan saya namanya Sapii di mana Kasidin ini orang Tanjung Batu, dia itu penjual daging sapi di pasar pagi Pak. Dia yang memasok. Nah, sapi-sapi itu didatangkan, kemudian diikat di Gor Segiri itu Pak. Di situ ada pohon-pohon dan ada rumput. Diikat sementara di situ sebelum disembelih. Nah, tugas saya adalah menjaga sapi itu siang. Setelah itu kemudian dibangunlah. Itu ada lapangan bola Pak, kemudian dibangun stadion itu. Yang mengingatkan yang paling terkenang dengan saya adalah saya tahun 73 itu umur 15 waktu diresmikan. Yang selalu teringat oleh saya itu bukan keindahan Gor Segirinya itu Pak, sekarang kan lagi direnov dan tadi kata Pak Wali akan diresmikan mungkin penggunaan yang bagusnya interiornya apa. Saya melihat mata orang Pak mau keluar. Pada waktu peresmian itu mau keluar matanya nih apa nongol gitu nah. Kenapa? Lomba makan intalu. Telur rebus Pak, telur bebek tuh dimakan 5 biji, enggak boleh minum. Siapa paling cepat itu juaranya. Itu tahun 73 itu Pak Hadi, 51 tahun yang lampau, enggak bisa lepas dari ingatan saya itu. Itu yang menarik tentang Gor Segiri ini. Ada sih yang lain-lain, misalnya saya enggak mampu Pak membeli tiket untuk nonton bola Persisam lawan Persiba, Berkelahi dulu bukan Persiba Persisam. Itu tahun 73 itu sudah berkelahi, jadi wajar aja Balikpapan Samarinda itu enggak cocok. Tapi saya nontonnya kan jauh Pak. Sekarang kantor Telkom, Puspenmas itu bukit itu kan, nonton bukit di situ, kada jelas juga manusianya. Tapi ada yang hebat Pak, yang nonton tuh kan kada mampu bayar karcis, dia bawa radio Pak. Nah radio ini jadi melihat bola dibawa Amir dibawa bola, nah kan dengar oh Amir jauh yuk. Dan stadionnya masih ada.
nanti Pak Dharma Sudarman pernah menjadi penyiar pertandingan langsung sepak, pernah ya? Nah itu. Tapi bubuhan penyiar bola ini Pak banyak ada bujur juga apa sebenarnya. Cuma kan kita tidak bisa salah juga. Bolanya sudah jauh ke sana, padakannya ditendang. Sudah lewat bolanya tuh ditendang. Dulu terkenal betul namanya Sambas ya Pak Darman ya. Sambas kalau di TPRI itu. Lanjut, nah ini kenapa saya tulis, ini sejarah bagi saya Pak. Jadi buku ini saya tulis sekali lagi Pak ya, ini bukan buku sejarah yang objektif tentang Samarinda, tapi penggalan-penggalan tentang kota Samarinda. Dan ini Pak, kenapa saya tulis? Karena tahun 76 kan saya di Pemuda Pak. Ini Wisma Citra Pak. Karir saya pertama belajar jadi wartawan adalah saya menulis tentang diresmikannya Wisma Citra, bioskop rakyat oleh Wali Kota Kardi Uning. Saya kirimlah berita saya itu ke mimbar masyarakat. Penjaga gawangnya mimbar masyarakat itu adalah Dahlan Iskan dan Ibrahim Sahraman. Dahlan Iskan yang kemudian hari memimpin Jawa Pos, Ibrahim Sahraman yang kemudian menjadi redaktur Kompas dan sudah pensiun. Kawannya Pak Farudin Japri itu nah. Saya di situ Pak sering nonton di sini, karena selalu saya ingat kenapa misbarnya itu gerimis bubar. Itulah bioskop pertama yang besar Pak, muat mungkin kalau 300-an itu. Batang Pinang itu kursinya Pak, Batang Pinang, ya kan? Nah, Bapak ingat tuh Batang Pinang, kita duduk di situ, kada bahatap. Bayangkan Roma Irama dan Yati Oktavia itu kan lagi bertemu dengan Slamesan, tiba-tiba hujan turun, ramenya orang keluar tuh Pak pada gedung bioskop itu. Kalau kada hujan tapas, nah berebut di belakang, tapi di belakang kan kecil. Proyektan di belakang, proyektor itu di atasnya ada proyektor kan, nah di bawahnya kita ndak kena hujan. Tapi kan yang di depan kalau ke situ semua habis Pak, ndak muat, dia sebagian keluar. Yang mengesankan saya adalah misbarnya itu, gerimis bubar. Itu satu. Yang kedua, ini pengembangnya Ronald Lolang Pak, itu gambarnya tuh, yang di tengah itu. Sekarang beliau sudah semedi sekian puluh tahun di Kutai Timur dan sekarang berubah lagi ke Berau di Teluk Sumbang dan mendirikan resort namanya Lamin Guntur. Ronald Lolang itulah yang punya bioskop Kutai yang dulu namanya Luxor jadi Kutai jadi Mahakama. Dan kemudian hilanglah Mahakama itu ya. Tapi gedungnya masih ada. Ini orang kaya satu ini lebih menyepi-nyepi di 20-an tahun di Kutim dan di Berau Pak, sejak tahun 90-an sudah ke Kutim. Tapi asetnya di sini yang akan dijadikan kampung pecinan tadi Pak Rusmadi. Kampung pecinan itu salah satu saudagarnya adalah bapaknya Ronald Lolang ini. Dia yang punya tanah yang kemudian disewakan. Bioskop ini nanti di buku Bapak lihat, di Sidodamai ada nih Pak. Di Sidodamai ada, di Karangasem ada, di Jalan Kemuning ada, di Lobakung ada, di Lojanan ada, di Subarang tuh 3 Pak bioskop ini, bioskop misbar ini. Tapi yang belakangan lebih bagus, Bahatap sudah kan. Tapi yang pertama kali muncul itu adalah Wisma Citra. Inilah top-topnya The Big Five. Siapa The Big Five? Roy Martin, Robi Sugara, Dr. Gigi Padli, Yeni Rahman mantan pacar saya itu dengan Yati Oktavia. Kok enggak percaya ya? Ketawanya kayaknya. Lanjut. Nah ini kenapa saya tulis Pak, ini menarik ini Pak tentang pelabuhan ini. Saya tinggal di Jalan Irian, jadi saya tuh Pak suka pergi ke pelabuhan malam-malam kalau ada kapal yang akan berangkat. Yang terkenang oleh saya, waktu itu saya masih kelas 5 SD, saya melihati di atas geladak kapal Naira tuh ada orang melambai-lambai Pak, seumuran saya. Jadi artinya kayak umur 11 tahun juga, kelas 5 SD. Dia melambai-lambai gitu, saya merasa dia melambai ke saya, gadis itu. Jadi saya ikut melambai juga. Ya, sampai hari ini Pak saya enggak tahu siapa dia. Tapi saya dulu GR, mungkin dia melambai keluarganya di belakang saya atau di samping mana. Cuma saya merasa dia melambai saya, jadi saya melambai juga. Itulah salah satu yang mendasari saya kemudian menceritakan tentang bom, dulu disebut bom Samarinda nih, pelabuhan Samarinda ini. Kenapa menarik pelabuhan ini Pak? Di situ saya ingat Naira, Tawuti, dan ada satu nama kapal yang nanti Pak Abdul Hadi akan menjelaskan bahwa nama kapal itu menjadi nama adik beliau. Ya Pak ya, adik, kakak ya, oh iya kakak, mohon maaf.
kakaknya Pak Abdul Hadi itu ada nama kapal. Kayak apa sejarahnya? Makanya saya minta beliau yang hadir Pak, bukan karena tuanya, tapi bersinggungan dengan kehidupan beliau. Satu, ada nama kakak beliau memakai nama kapal. Yang kedua, kalau mau tahu copet-copet pasar pagi, mungkin copet-copetnya tahu, tapi bagaimana kehidupan pasar pagi beliau bisa bercerita. Salah satu warga Samarinda. Jadi saya ceritakan dengan Pak Rusmadi, Pak, ini Pak Hadi saya undang menjadi salah satu pembicara untuk berkesan aja, karena beliau orang pasar pagi. Pasar pagi itu legend Pak. Saya jualan es juga di sini di pelabuhan ini. Tapi kalau pelabuhan ini tidak terlalu romantis Pak. Yang paling romantis itu adalah Citra, Wisma Citra ini. Cuma bukan era saya. Jangan-jangan di dalam gedung ini pun ada juga orang yang dulu dapat pacarnya di nonton bioskop di Wisma Citra nih. Karena banyak orang berjodoh gara-gara Wisma Citra nih Pak. Saya berani mengatakan itu karena di dalam komentar Facebook grup itu Pak banyak matan, alhamdulillah nulis soal ini, aku ingat biniku kan orang dapatnya di sini. Dan Bapak tahu pedagang asongan waktu Wisma Citra ada. Pedagang asongannya itu mantan sekda di sini. Salah seorangnya. Pak Sugeng Hairudin. Jadi tahun 76 itu Pak Sugeng itu salah satu pedagang asongan di Wisma Citra itu. Lanjut. Nah ini juga menarik Pak, karena banyak anak-anak kita yang tidak tahu bahwa Sungai Mahakam ini dulu selain sarana transportasi tapi juga adalah minimarket berjalan. Kapalnya ini Pak saya temukan di Sungai Kunjang. Dan ternyata bubuannya Ronald termasuk yang punya kapal ini, bubuan Ronald Lolang, karena Iwan Santoso yang cerita pada saya. Ini kapal ini yang di bawah Pak itu adalah toko tuh Pak. Jualan itu. Yang ke Ulu Makam dia banyak bawa barang jualan, semua sembako, baju-baju dia jual ini. Sampai dengan lantai atasnya itu. Bisa wadah tidur tapi ini tidak untuk tidur penumpang Pak. Ini kan ini toko berjalan. Tidak ada lagi masalahnya sekarang, jadi perlu saya tulis gitu. Tapi kalau bangkainya maksudnya bekasnya ada di Sungai Kunjang. Kapal-kapalnya masih ada di Sungai Kunjang yang melayani tujuan Longbagun dan Longiram masih ada, tingkat 2 ini. Ini legend, kenapa legend? Karena bayangkan Bapak Ibu dulu, tidak ada jalan darat, semua jalan sungai, jadi semua orang berdagang. Pasar pagi itu Pak, nanti kita sampai di sana lah ya. Lanjut. Nah ini Sungai Karangmungus, wah ini banyak banget bekesah. Tadi saya tanya dengan Pak Saparudin, mana beliau sudah pergi ya? Pak Saparudin TWAP, oh Baruko kah? Kuat juga masih berokok beliau. Beliau itu orang Longiram Pak Saparudin itu. Saya bilang di Longiram ada ndak Waluh Lombok? Dia bingung, apa itu Pak Saparudin? Gini loh, kalau kita di Karangmungus mandi sore-sore, kita kan dengan kawan-kawan, betajun Pak, dari Jamban itu, dari Batang itu tajun, yang di atasnya akan tebak-tebakan, Waluh atau Lombok. Nah yang tahu itu paham kan, jadi maksudnya nanti yang terjun nih Pak, dia akan keluar dengan memperlihatkan Lombok atau Waluh. Kalau Waluh itu Pak, ya Waluh, pantatnya itu nah. Jadi kalau dia lihatkan pantatnya, itu namanya Waluh. Nah dia terserah dia Pak, untuk itu. Untuk memperlihatkan itu, kita yang di atas ini yang tebak-tebakan, Lombok, Waluh. Nah kalau keluar Waluh Pak, yang Waluh menang, yang Lombok kalah. Nah yang menang itu Pak kemudian terjun, dia lagi yang kemudian melakukan gerakan, ini nanti apa dia. Yang di atas sebutkan kada Waluh Lombok. Nah itu permainan sederhana. Kenapa saya tulis Pak? Ternyata kemiskinan itu, hikmahnya kemiskinan itu melahirkan kreativitas. Orang-orang miskin itu kreatif, kenapa? Karena dia butuh hidup Pak. Orang-orang kaya kekenyangan kurang kreatif, umumnya kurang kreatif karena kekenyangan itu membawa guring, membuat ngantuk. Di masa lalu karena kemiskinan kita Pak, tidak ada gadget, ya mainan itu apa yang bisa? Bapak bayangkan, kalau di Sungai Karangmungus itu, Pak Rusmadi ini termasuk mungkin tuh dulu, ada namanya buah ipil Pak. Itu kan lepeh. Itu kalau dihimpatkan dia cup gitu. Itu salah satu. Nah itu Waluh atau Lombok ya kan. Pak Saparudin ini saya bilang tanya batu lele ngerti toh? Batu lele ngerti lah. Nah ngerti kan.
Tapi tadi saya bilang dengan Pak Wawali, Pak jangan dikembangkan lagi itu Pak, betul lele bahaya. Benjol itu Pak kalau kena kan. Kan kayu tuh Pak ya. Taruh begini baru kita pukul, kalau sampai 3 kali baru kita pukul kayunya. Baru nanti kalau sampai 3 kali 15 kata Pak Ali Fitri baru dihitung berapa kali kelipatannya itu Pak nilainya. Tapi kan bukan soal nilainya Pak, kalau batu Pak kayunya agak besar begini ya Pak Ali Fitri ya, panjangnya itu yang kita pukul. Bayangkan kalau kena mata Pak, mata kuitan pulang yang kena, ngerinya itu. Jadi itu enggak menarik. Tapi kalau asin naga, menurut saya itu menarik untuk dikembangkan. Nah, Sungai Karangmumus ini kenapa saya tulis, karena saya pernah dikawinkan Pak. Jadi membekas di saya, mungkin mati aja saya lupa. Jadi ceritanya mencari kayu bakar Pak. Saya enggak ngerti mana pohon berjingah. Jingah itu apa namanya? Pohon rengas tuh gatal itu Pak, saya ngerti, saya kena itu Pak, bengkak-bengkak muka saya. Lalu orang kampung bilang, sudah kita isuk ke sana lagi. Anda mau, gue bilang, jerak, ikam ku kawinkan di situ. Dikawinkan lah, Bapak ngerti kan dikawinkan. Hilang Pak, hilangnya tuh apakah karena dikawinkan? Atau karena memang hilang sudah racunnya. Nggak paham juga saya, tapi dikawinkan. Kalau ada yang nggak percaya, coba kena jingah, masih ada di Desa Muang nah. Betaput sana nah. Coba kena jingah, tapi saya tidak bisa mengawinkan karena tidak punya sertifikat untuk menikahkan orang dengan pohon itu. Lanjut. Ini yang terakhir ini Pak, bukan yang terakhir, ini tentang sungai ini dua bab memang. Ini yang di bawah ini saya foto dari pesawat Pak, sempat. Tapi ini waktu belum ada perbaikan sungai. Bapak lihat itu warnanya kelihatan betul hitam di ujung itu Pak. Dulu kan ingat tuh, kalau lagi surut, sampai hitam itu sampai Pasar Segiri Pak ya. Itu pemandangannya, tapi sekarang sudah jauh lebih berkurang. Tapi yang menarik bagi saya, teman saya ini Pak. Nah itu, ini kelihatan pakai life jacket Pak, yang di depan namanya Iping. Punya bapaknya nih yang punya toko di Sungai Pinang itu, kalau untuk jahit-menjahit dan mati-memati itu toko bapaknya tuh Sri Rezeki. Kalau ibu-ibu biasanya ingat tuh sulam menyulam kan, Sri Rezeki. Nah itu Mas Iping ini anak dari toko itu. Dia ikut saya Pak melayari sungai ini dengan Misman penerima Kalpataru tuh Pak. Iping itu Pak setelah lihat air hitam itu Pak sampai ke Pasar Segiri sana, sampai ke Gunung Linggai, lalu dia melihat pabrik tahu dan tempe itu. Mulai hari itu dia bilang, dia panggil saya Om aku enggak mau lagi makan tempe Om. Ya karena dia melihat Pak, pabrik tetap jalan, airnya kayak gitu kan. Setelah saya tanya sebulan kemudian, gimana Ping? Masih konsisten kamu enggak makan tempe? Enggak lah, makanlah. Kan enggak ada juga hitam di tempenya, tetap saja tempenya seperti itu. Ya baguslah saya bilang, masa kamu enggak makan tempe, itu kan makanan kebangsaan. Lanjut, ini yang alhamdulillah pemerintah Kota Samarinda juga kemarin baru saja membicarakan ini, menyeminarkannya, kemudian menuliskannya dalam buku nih Pak Wawali tentang tambangan ini. Saya juga kemarin menjadi salah satu narasumbernya. Tapi yang menarik buat saya secara pribadi adalah tambangan ini bersejarah dari kehidupan saya, karena setiap kali saya menjemput istri saya di terminal seberang, istri saya itu kan dulu kan Pak bukan istri sih, pacar, dia kan orang Balikpapan. Saya kan enggak bisa jemput ke Balikpapan karena enggak cukup beli karcis untuk busnya itu, jadi saya jemputnya hanya di terminal seberang. Nah kan dari terminal itu kan kita harus nyeberang, belum ada jembatan makam, 86 baru ada. Biniku itu kuliah di Samarinda 84 Pak, jadi aku jemput harus nyeberang pakai ini tambangan. Dan saya kan bangga betul karena dulu saya sering kan dulu Pak, kalau bukan tambangan, kalau saya jualan es itu sampai di seberang Pak. Di seberang tuh harga es Rp10 Pak, di Samarinda Rp5. Dari takciknya kan Rp4, untungnya Rp1. Lebih baik dibawa ke seberang Pak. Bukan seberang tuh miskin betul Pak isiannya kan. Jangan marah lah kalau bukan seberang. Tapi dia Rp10 es Pak. Kenapa di sana Rp10? Belum ada listrik, sehingga belum ada kulkas di seberang itu. Jadi tidak ada penjual es di sana. Kita jual di sana Pak. Nah saya dulu kalau bubuhan seberang ini nakal Pak, mucil. Kita kan naik kapal nih Pak. Kan tahu anak kecil Pak.
2 termos disuruhnya bayar, bayar. Jualan belum laku disuruh bayar, tuh dendam saya dengan beban seberang tuh. Lalu kita Pak, lari kan kita Pak, naik ke atas, dirinya ke belakang, kan dia ngambil perah Pak, dulu nanya perah. Perah itu artinya ongkos ya, bayar ya, etam kulugin perah aja ya. Nah, bayar tuh Pak, sampai di situ saya paksa naik Pak. Di atasnya itu kita lari-lari kecil Pak, bawa termos itu. Padahalnya gertak aja juga Pak, gawal bujur bubuan ini bubuan Subarang tuh kita godai kita gitu, ayo bayar bilangnya, nyebrang kita. Akhirnya kan kita kayak turun-turunan kejar-kejaran di kapal itu. Jadi ketika saya sudah tahun 84 ada duit Pak, aku perlihatkan kepada buan Seberang tuh, aku ndak naik kapal ikam, aku naik tambangan dan ku charter lawan biniku. Untungnya apa Pak, kan aku dipanggil bos. Jadi kalau Bapak ingin disebut sebagai bos, dulu itu gampang caranya, pergi ke pasar pagi naik tambangan, langsung bos. Biar Bapak guru SD aja pokoknya bos. Itu yang menarik perasaan saya, dan saya sedih juga Pak, saya ketemu dengan ketua komunitas pengusaha tambangan itu sekarang tersisa sekitar 40, tapi yang operasional itu 39, dan dari 39 itu kan dari 300-an Pak lebih. Itu pun Pak hidup segan mati tak mau. Jadi yang kemudian saya bersyukur dengar cerita itu adalah mereka hidup tuh Pak bukan dari pedagang. Bapak bayangkan, salah satu yang paling banyak dipakai itu Pak pagi dan sore saja. Pagi itu orang-orang Seberang yang bekerja di pasar pagi, dan sore orang-orang yang tadi kerja di pasar pagi itu pulang. Siangnya tuh Pak sedikit, lawas kami nunggu baru ada. Tarifnya sekarang berapa ya? 5.000 kah? Nyebrang tuh kan Pak, kalau nyebrang 4 orang bisa langsung sekarang Pak kalau naik tambangan ini. Yang menguntungkan, yang masih kemudian bertahan tuh Pak, ternyata ada rezeki lain mereka dapat dari takbut. Kapal yang bawa ponton tuh Pak, kan tidak boleh berhenti dia Pak, dan tidak mungkin berhenti kan. Jadi nanti di Karangasem atau di Sungai Kunjang dia sudah punya langganan Pak tambangannya. Belikan aku rokok ini, anu ini. Nah ini jadi kayak GoFood dia Pak. Tambangan ini belikan. Nah menurut mereka kalau misalnya kita belanja itu 76.000 Pak, 100 tuh enggak mau diangsur, gasan nikam aja. Itu salah satu pemberi rezeki para tambangan ini. Saya berharap ada pikiran-pikiran imajinatif ke depan, tambangan ini tetap berlayar karena punya sejarah panjang, tapi mungkin dalam bentuk perahu wisata gitu. Tapi tetap berbasis perahu, entah bagaimana modifnya, tapi bisa menjadi ya untuk mengenang lah, karena banyak lagu yang diciptakan dengan judul tambangan Pak. Ada beberapa lagu, di Banjar pun terkenal. Lanjut, ini Steleng. Nah itu bintangnya Rhoma Irama tuh Pak yang di sana tuh. Nah. Ya saya pertama kali manjat atau naik ke Gunung Steleng ini tahun 77 Pak, ketika saya duduk di kelas 6 PGA. Guringan di sana kada ada pakai apa-apa kecuali tenda, tapi tidak ada lapiknya Pak. Guringan di situ dengan teman saya. Saya baru mengulang kembali naik Gunung Steleng itu sampai 7 kali tahun 2015-an. Berturut-turut sampai 7 kali saya ke Steleng itu. Ada fotonya. Tapi kenapa menarik, tidak terlalu bersentuhan dengan saya Pak. Cuman ada kisah kawan saya namanya Sapi Alip Bangsawan, sekarang dia guru honor, dia sudah pensiun tapi guru honor di Madrasah Al-Misra di Sambutan Pak. Iya Pak ya. Itu menarik, kenapa dia itu Pak pramuka tahun 71, lebih senior dari Pak Rusmadi berarti ya. Dia 71 Pak sudah ikut Jambore Cibubur dia, Pak Rusmadi anaknya Alip Bangsawan itu. Merasa dia pramuka Pak tahun 77 itu naik Gunung Steleng itu habis hujan. Ada jalan aspalnya itu dulu Pak untuk bangun menara Telkom. Gugur dia Pak. Jatuh, blok gitu kan, ya kami kaget, kami angkat, malah enggak mau ditangkap dia Pak, enggak apa-apa, biasa aja itu bilang, sombong gitu. Akhirnya kita digituin enggak enak kan, ya sudah biarin aja, jalan lagi kita Pak, gugur kedua kali, jangan ada yang bantu saya bilang, si sombong itu mengingat saya kisah di Gunung Steleng itu. Ya kisah yang kedua, saya tidak sengaja mendapatkan cerita dari Johan Sabalham almarhum, bahwa ada kisah tentang Setsanpren, seorang serdadu Belanda memimpin 9 anggota yang mati di situ ketika Jepang datang Pak. Saya pikir yang ditulis Johan ini bohong gitu Pak,
ternyata di komunitas Facebook itu, host itu ada Ading Brotokusumo Pak, yang berkomentar, ini bujur Pak Sapudin, karena saya pernah ke situ sering Pak, saya naik ke gunung itu, saya lihat meriamnya itu dan topi baja di semen. Saya tidak tahu itu punya Sergeant Pren, tapi saya sering betul ke situ melihat ada meriam yang dicor dengan topi baja. Saksinya adalah kawan saya yang sudah seperti saudara, namanya Labahasa. Pak Bere tahu kan Labahasa? Dia pegawai agraria, ya Pak Bere ya, Badan Pertanahan kan itu. Dan Labahasa itu adalah guru saya Pak. Dia kuliah di IKIP, waktu praktek untuk ujian mengajar di PGA. Dan saya kenal karena sekampung di Pemuda. Nah itu temannya Ading Brotokusumo rupanya yang menyaksikan di situ tuh ada meriam dan Sergeant Pren itu. Dan itu yang membuat saya, memang bersejarah juga Gunung Steleng. Kalau Gunung Stelengnya apa sudah jadi tempat wisata bagi orang-orang Belanda dulu suka ke sana. Tapi ada sejarah Sersan Belanda namanya Pren itu yang mati di situ, tapi disenangi oleh warga sekitar itu. Ternyata ada yang membenarkan itu cerita sesungguhnya. Lanjut. Nah ini beca, ya mungkin Pak Fitri sempat enggak naik beca? Sempat lah, alhamdulillah. Kalau saya ini saya sering lah naik becak ini. Adik saya Jainuddin itu Pak, memberi malu kami Pak. Waktu kami pindah dari Loh Tebu ke sini naik becak. Begitu naik becak tuh kan Pak, kalau dari jauh kan kelihatan aja kayak berhadapan dengan taksi. Pak ditabrak, padahal enggak lah, kalau dekat kan orang berbelok, tapi kalau dari jauh lurus kan kena. Becak ini yang paling menarik tuh pelak di angka 8 Pak. Jadi Samarinda waktu itu jalannya jelek. Pelang beca itu biasanya bukan jadi terlipat angka 8, cuma dilukiskan bisa jadi angka 8, saking jeleknya jalan Samarinda, angkutannya gitu tercelobok Pak, terutama daerah Tanjung Batu tuh Pak, ya kan? Tanam selasih di tepi telaga, selasih diminum di Taman Mini. Terima kasih kepada Bapak Sapudin Pernyata telah mengundang pada acara ini. Pergi tamasa ke Kota Raja, jangan lupa beli pepaya. Kami bangga kepada Wali Kota Samarinda, selalu bekerja untuk membenahi kota. Tolong sampaikan pantunnya beliau. Pohon beringin lebat daunnya, buah mangga manis rasanya. Kalau ingin Indonesia jaya, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, penting ini. Ada berapa pantunnya? Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantunku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Burung pipit lainlah punai, burung punai di atas kumpai. Bila berduit bini beranai, kada ada duit bini bermamai. Kalau cerita Samarinda tempo dulu enggak cukup. Saya ngobrol dengan Pak Sapudin Pernyata tentang Samarinda sebelum buku ini ditulis di rumah saya. Itu lebih 1 jam. Dan apa yang beliau ceritakan itu ya sebagian juga yang saya alami. Saya lahir di Samarinda, tepatnya dulu namanya Jalan Yakob Gang Kencana, Pasar Pagi. Sekarang Jalan Mutiara Gang 1. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jalan Mutiara Gang 1 itu, dan rumah saya masih ada. Tempat lahir saya tahun 68 lahir situ. Saya juga mengalami, kalau Pak Sapudin Pernyata jual es, saya dulu jual cincau. Kita nyebutnya dulu Simpang 4 Pak ya. Nah, di Pasar Pagi itu ada Simpang 4. Dulu ada jembatan di Simpang 4. Jadi di samping apa namanya? Mesra Mall itu dulu ada jembatan, ada sungai yang terus sampai ke Simpang Darjat, sampai ke jembatan baru sungainya. Dan saya dulu masih berenang, masih sempat berenang menyeberangi sungai yang melintasi apa namanya nih? Mall Mesra Indah itu. Jadi dulu Pak Asri saya berenang situ. Nah kalau bicara nasi kuning, tanya Pak Kiai Haji Zaini Naim. Kemarin saya ngobrol sama beliau cerita tentang nasi kuning. Nasi kuning itu semua keluarga beliau. Semua orang Madura, tapi tidak ada di Madura nasi kuning Samarinda. Itu hebatnya Samarinda. Tepuk tangan buat Samarinda. Yang buat orang Banjar, tapi kita mengenal itu nasi kuning Banjar. Tapi yang masak orang Madura. Nah itu luar biasa. Toko Ajis juga legend. Saya pertama kali beli buku itu ya Toko Ajis waktu masih di Pasar Pagi. Bulan lalu Pak, saya borong buku agama yang diminta oleh sebuah masjid di Mahulu seharga 10 juta. Saya beli ini Toko Ajis karena saya ingat toko buku agama yang lengkap itu toko buku Ajis.
Yang baru Pak, yang 3 lantai, yang di Wapsana nih. Nah, jadi Bapak sekalian luar biasa. Saya juga kalau mengenang kota Samarinda rasanya. Saya TK di TK Dharma Bahagia Samarinda. Itu TK pertama bukan di Samarinda, di Kalimantan Timur. TK pertama. Terus saya di SD saya dulu di SD Negeri SD 014, sebelumnya namanya SD 035, Pak Agus, di Jalan Pirus. Udah bubar SD-nya. Nah, di situ karena dekat asrama tentara. Jadi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 juara terus, bukan karena pintar, karena kurang saingan. Itu semua anak-anak prajurit yang ya Pak Anda ngerti dulu, tukang kelahi, tukang nyuri, pokoknya tukang berantem. Tapi ya asik lah waktu itu. Saya asrama TFK. Nah, alhamdulillah kemarin dengan Pak Dendi kita asrama TFK yang sudah 40 tahun lebih tidak pernah direnovasi. Kemarin asrama TFK dalam direnovasi oleh Pemprov Kaltim, asrama TFK luar direnovasi oleh pemerintah kota Samarinda. Saya masih sempat naik becak Pak, masih sempat naik apa namanya ini? Itu taksi jamban, masih sempat, alhamdulillah. Jadi walaupun tidak setua beliau, tapi sisa-sisa kolonial itu masih sempat saya rasakan. Saya masih sempat di jual Tuhan ya. Beda 10 tahun ya tambah. Saya masih sempat sholat di masjid raya yang lama, yang di pinggir sungai. Ya, yang masih kayu. Ya, Masjid Jami ya. Saya masih sempat sholat di situ. Kemudian masjid raya. Apalagi yang menarik? THG. THG juga sesuatu yang legend. Dan kalau nasi kuning itu beberapa yang terkenal itu ya salah satunya orang tuanya Pak Taufik, kemudian di depan BNI itu, kemudian di Pasar Pagi. Nah, tadi ada apa nih gedung apa Pak? Gor Segiri. Jadi kalau Pak Sapru dinyata cerita ada gunung tempat nonton, saya termasuk salah satunya. Karena tidak punya uang untuk kita naik ke apa nih gunung yang sebelah sini. Yang dekat Jalan Dahlia. Nah, dari Jalan Dahlia itu belum ada toko. Disitulah kita para penonton gratis. Dan banyak, tapi tidak ada user juga, dibiarin aja gitu. Dan tahun 79, saya masih ingat. Saya waktu itu kelas 6 SD, di Gor Segiri itu mendatangkan artis ibu kota, Ebit GAD. Saya masih ingat, Ebit GAD itu main gitar. Ya kan karena pakai gitar aja, nggak ada alat yang lain. Di gedung itu saya ikut bersama-sama kakak saya jalan kaki dari Jalan Mutiara itu ke, nggak tahu bayarnya berapa kalau dulu. Kalau soal bioskop saya udah kelilingi semua Pak. Ya karena dekat rumah saya bioskop Garuda. Bioskop Garuda itu suka mutar kalau tidak film India. Tahu ini berarti. Kalau tidak film India, filmnya Chen Long. Jackie Chan dulu kita kenalnya Chen Long. Ya apa namanya tuh? Judul filmnya banyak lah. Tahun 70. Nah, waktu itu kalau tidak ada duit, banyak cara bisa masuk. Kadang-kadang lewat menyilak, pokoknya ada banyak cara bisa masuk karena kursi itu tidak ada nomornya. Jadi karena kursi tidak ada nomornya, kapanpun kita bisa duduk. Saya di sebelah rumah saya Pak, di jalan tadi Bapak cerita juga, Jalan Mutiara itu legend kata. Kenapa di Jalan Mutiara itu mohon maaf, lahir tokoh-tokoh besar. Salah satunya misalkan Pak Haji Harbiansah kan sekitar situ. Yang terkenal misalkan Pak Mirsaban Aspa. Jadi kalau Bapak sekalian, orang Kaltim yang kemudian bintang, itu Mirsaban Aspa, bintang 1 Angkatan Udara. Kemudian Hamiminata, bintang 1 Kepolisian. Kemudian Tatang, bintang 3 Angkatan Udara. Kemudian Mbak Dendi, bintang 1 Angkatan Darat. Belum banyak. Kemudian Dubes Turki, Awang Bahrain. Kemudian beberapa Dr. Apriyadi misalkan, itu juga di Jalan Mutiara. Kemudian kakak saya, calon Profesor Fitriyadi juga Jalan Mutiara. Profesor Rahmat Hernadi, mantan rektor umum juga pernah tinggal di Jalan Mutiara. Ya itu luar biasa. Termasuk toko kitab Indra itu adalah milik dari pamannya Pak Farid Wajdi. Karena keluarga Pak Farid Wajdi di situ. Saya pernah mau tenggelam juga di Sungai Mahakam. Kita mancing pakai narinilion itu. Kalau tidak di Sungai Mahakam, kalau Sungai Karangmangumus saya jarang karena area hidup saya sekitar Pasar Pagi. Jadi kalau Karangmangumus itu areanya Pak Rusmadi, kita bagi. Kalau saya Pasar Pagi,
Ada rumah makan legend di situ, rumah makan Mutiara. Tadi Bapak tulis. Rumah makan Mutiara itu saya sejak SD sudah ada. Jadi rumah makan Mutiara itu dari kakeknya, Pak Fendi, Supendi. Kakeknya beliau terus diwariskan kepada anak beliau yang perempuan, diwariskan lagi ke cucu beliau. Jadi yang sekarang mengelola rumah makan Mutiara itu cucu dari Fendi. Ada juga soto apa? Soto Sohor. Sohor sudah meninggal, sekarang diteruskan anak beliau, anak tuh cucu tuh, Ali Sohor. Itu juga suatu yang jelas sekalian, bercerita tentang Samarinda luar biasa. Dan saya katakan tadi mungkin tidak cukup saya saja kalau saya ceritakan kehidupan sekitar Samarinda. Kenapa? Karena saya TK, SD, SMP, SMA di Samarinda. Sangat luar biasa. Nanti kapan-kapan kita sambil ngopi, sambil di mana, nanti buat acara lagi di tempatnya Pak Sabrin Pernyata di Soma Sofa. Tapi yang menarik, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Sabrin Pernyata. Tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar berataan, sehat? Waras? Ini kalau ulun takuni waras itu kenapa ketawa ini? Dan cerita waras ini nanti ada cerita yang terkait dengan sejarah Samarinda tempo dulu. Bapak Ibu sekalian, saya kira singkat saja. Pertama tentu acara ini kita selenggarakan dengan maksud yang mulia, yaitu dalam rangka tidak semua kita mendengar atau mengikuti sejarah terkait dengan perkembangan Samarinda. Jadi ketika Pak Saprudin Pernyata tadi bercerita, bertutur tentang Samarinda, mudah-mudahan itu menambah kecintaan kita dengan Samarinda, betul? Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan ini untuk Pak Saprudin Pernyata. Kecil-kecil si ikan teri, banyak terdapat di dalam kali. Niatkan membangun Samarinda dengan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih khusus saya kira kita harus berikan kepada Pak Saprudin Pernyata, bukan saja terkait dengan saya kira orang pertama yang bertutur tentang sejarah-sejarah tempo dulu Samarinda, tetapi Pak Saprudin Pernyata ini juga banyak mengajarkan saya tentang kehidupan. Paling tidak beliau mengingatkan dalam sebuah buku, saya lupa bukunya, tetapi belajar dari Universitas Kehidupan. Artinya pengalaman kehidupan sendiri itu adalah merupakan madrasah yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan peluncuran tentang cerita-cerita Samarinda tempo dulu ini merupakan bagian kehidupan yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini adalah acara yang sangat penting. Kecintaan kita kepada Samarinda, kebanggaan kita akan Samarinda, karena Samarinda ini mulai sejak dulu adalah merupakan bandar yang terkenal, kota bandar, kota pelabuhan. Dan saya kira walaupun Samarinda ini 64 tahun baru berusia untuk kota Samarinda, yaitu seiring dengan ditetapkannya Samarinda sebagai kota praja pada tahun 1960, 21 Januari 1960, tetapi sejarah panjang, yaitu sebagai ibu kota keresidenan, kemudian sebagai ibu kota praja, dan ditetapkan juga sebagai ibu kota provinsi. Yang jelas bahwa kita semua bangga menjadi warga Samarinda. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan cerita Pak Saprudin Pernyata, saya kira kalau kita bercerita Samarinda tidak ada habisnya nih, mungkin sampai esok, tetapi paling tidak ada 3 klaster ini. Saya mencoba untuk sedikit mengkaitkan dengan cerita Samarinda tempo dulu, terutama berkaitan dengan hidup dan kehidupan saya. Bapak Ibu sekalian, saya lahir di Samarinda, ganal di Samarinda, lahir di Sungai Dama, di Gang Apel, Parak, Pasar Sungai Dama, Parak, Asrama Polisi. Dan kalau ke belakang dari rumah saya itu rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu dulu belakangnya itu adalah merupakan sawah. Jadi kebun singkong, kemudian ada kerbau, di sanalah masa kecil saya. Dan kalau sehari-hari karena tidak ada fasilitas di kampung,
bermain apa ini ngarannya pingpong di rumah sakit jiwa. Jadi sehari-hari saya memang bergaul dengan pasien rumah sakit jiwa. Jadi kalau Vian lihat ulun agak-agak sedikit salah, maklumi aja. Jadi apa, Karangmumus, kemudian Jembatan 2 dan Gunung Steleng ini adalah merupakan bagian daripada hidup saya. Mungkin sebelumnya dulu Pak Saprudin waktu halus SD itu kita kada bisi TV masih hitam putih. Jadi kalau nonton TV itu di wadah-wadah orang Cina di muka rumah Pak Saprudin Pak Pahrudin, Pak Mambo di Karangmumus. Masih ingat filmnya waktu dulu, filmnya Rintitin, Ivan Ho. Masih ingat kada? Jadi itu waktu usia SD itu karena memang keadaan keluarga yang tidak mungkin, teman-teman sebaya itu nontonnya sampai di Jalan Pangeran Suryansah di tepi Sungai Karangmumus. Jadi kalau jualan es, sejarah Pak Saprudin Pernyata saya kira tidak jauh berbeda dengan masa kecil saya, ngumpulkan kayu batangan untuk kemudian jadi kayu bakar di rumah. Itu adalah merupakan bagian dari hidup saya. Dan yang agak yang saya tidak pernah lupa tadi kalau soal Lombok kah, Waluh itu memang keseharian saya waktu di Sungai Karangmumus. Tetapi saya sekolah SD memang di SD nomor 13, sekarang SD 01 Sidomulyo, SMP-nya adalah SMP 1. Bayangkan waktu masa kecil itu kan ada Jembatan 2, wadah Betajun Ciruk. Kalau sudah mandi, kemudian kalau pas air surut, kita umpat kapal itu sampai ke Jembatan Kehewanan, baru buliknya belarut. Dan yang saya tidak pernah lupa, kalau bulik sekolah itu kada jalan yang bujur, harusnya melalui Jembatan 2, ini melalui sungai. Jadi tas, kemudian baju, bahkan kadang-kadang termasuk selawar itu diingkut di atas, kita menyeberang lewat Sungai Karangmumus. Luar biasa masa kecil, sejarah Samarinda tempo dulu. Dan soal Gunung Steleng, ini kebetulan bagian belakang daripada rumah kami. Jadi bukan Gunung Stelengnya, karena sebelum Gunung Steleng itu bukit-bukit dan di sana banyak buah lei, buah rambutan. Biasa anak halus biasanya pandai memanfaatkan buah yang sudah masak, sedikit halus bahasanya, padahal menyuntan. Dan sayang waktu itu Gunung Steleng sebenarnya rencananya dibangun tower Telkom dan bahkan jalan aspal dari Selili itu sudah dibangun. Hanya saya tidak tahu pertimbangan karena kita waktu itu masih SD, tetapi Gunung Steleng dan sekitarnya sebelum itu Telkom Tower, karena tanah datar di Gunung Steleng itu karena pembangunan waktu tower, persiapan waktu tower Telkom dibangun. Tetapi sebelumnya itu sebenarnya itu kebun karet. Dan Pak Saprudin Pernyata, Bapak Ibu sekalian, kita waktu SD belum pramuka, itu berkemahnya justru di bawah rimbunan pohon karet tersebut. Itulah masa kecil di seputar Karangmumus, Jembatan 2 dan Gunung Steleng. Kemudian yang kedua, lapangan pemuda, SMA Negeri dan Lamin Indah. Ini yang terkait saja. Sayang ini tinggal kenangan. Saya sekolah memang di SMA Negeri, waktu itu SMA Negeri, karena satu-satunya SMA Negeri di Samarinda adalah SMA Negeri 1 berdampingan dengan SMP Negeri 1. Dan kita memang olahraga di lapangan pemuda. Lapangan pemuda ini adalah merupakan sebuah legend saya kira, karena dalam catatan sejarah Pak Bung Karno itu pidatonya di lapangan pemuda, dan kemudian SMP 1, SMA Negeri 1 itu juga penuh dengan sejarah. Sebelumnya rasanya di catatan sejarah kita ini adalah rumah sakit ya.
rumah sakit perusahaan batubara pada saat itu, kemudian digunakan oleh SMP Negeri 1, kemudian sebagian dijadikan asrama ya, asrama polisi militer, dan kemudian tahun 1953 itu kemudian menjadi SMA Negeri 1. Dan yang menarik cerita terkait dengan Lamin Indah. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya remaja, saya kira cerita Pak Saprudin Pernyata itu tidak salah, dan saya adalah salah satu dengan bini ulun yang kemudian berkasih mesra di bodengan lah bahasa ini. Pak, mohon maaf Pak Kiai sampai senyum ini. Oh, sama juga. Tapi dengan Ibu Wayah inilah karena pernah ganti-ganti pacar. Tetapi itu tadi betul. Jadi kalau dua sejoli ini kelewatan, biasanya yang ditangkap, yang dioperasi itu ada yang kelewatan. Karena saya termasuk taat agama, nasihat dari Pak Kiai, palingan pusut tangan itu aja sudah luar biasa pada saat itu. Saya masih ingat lagu pada saat masa remaja dulu. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Kira-kira lagu itu saya masih ingat karena pada saat itulah saya bagaimana meyakinkan Ibu Herli untuk kemudian tetap percaya dengan saya, dan alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Kemudian terakhir saya kira terkait dengan THG, pasar pagi dan dermaga. Kami halus di Sungai Dama. Jadi THG itu jauh. Apalagi THG ini adalah pusat hiburan. Jadi orang yang kantongnya kada tebal itu pasti jarang ke sana, tetapi bukan tidak pernah ke sana. Jadi THG ini tempat hiburan, apalagi pada zamannya tahun 70-an itu adalah merupakan wadah yang agak sedikit kelam. Dan terkait dengan pasar pagi dan toko buku Ajis, ini apa yang diceritakan oleh Pak Saprudin Pernyata terkait dengan copet itu bujur pada saat itu zamannya. Saya ingat betul karena begitu bergembiranya saya ketika menerima hadiah dari Bapak Wali Kota pada saat itu Pak Kadri Uning karena terpilih sebagai pelajar teladan tingkat kota Samarinda. Boleh tepuk tangan dong ini. Diberikan tabungan, waktu itu ingat saya 50.000 rupiah Pak. Jadi kalau sekarang mungkin 3 juta, 5 jutaan lah, 50.000. Nah ngarannya orang halus, orang kada bisi, jadi berniat pertama nukar sepatu, kemudian yang kedua adalah nukar buku di toko buku Ajis. Kita baru hendak masuk toko buku Ajis, itu lalu copet. Dan untungnya rupanya ulun lebih gesit daripada copet. Jadi tangan copetnya yang ulun tangkap, jadi karena sempat kemudian dompet ini hilang. Sebujurnya bukan kisah copet ini, ulun hendak nyampaikan bahwa ulun mendapatkan duit itu karena mendapatkan penghargaan dari wali kota sebagai pelajar teladan tingkat kota Samarinda. Itu aja Bang yang hendak ulun sampaikan sebenarnya. Artinya Pak Kiai mulai halus ding sanak pian ini sudah pintar. Kada pintar banar tapi pintar menguli. Dan dermaga itu sayang saya tidak mendapatkan dermaga Pak. Dermaga pada saat itu kan tidak saja ke hulu ya, tidak saja ke mana namanya ke Kota Bangun, kemudian sampai ke mana di paling ujung Longbagun, tetapi ini juga ke hilir. Tadi sampaikan oleh beliau sampai Sangkulirang. Dan saya pada saat kecil ya sudah pramuka, dan kemudian guru saya tuh kalau ngajak berkemah di Sanga-Sanga ini. Jadi kita naik kapalnya itu dari dermaga di depan Masjid Raya ini.
Dan kalau kita ke Sanga-Sanga itu mampirnya pasti ke Sungai Kerbau pada saat itu. Sungai Meriam, maaf, ke Sungai Meriam. Jadi mampirnya ke Sungai Meriam. Dan kita masih ingat rasanya kalau nasi kuning itu pasti iwaknya iwak udang. Dan sudah waktunya nih lah. Dan terakhir saya kira kalau hendak berkisah panjang nih Bang. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, sebagai kecintaan saya dengan Samarinda karena lahir besar apalagi terkait dengan Karangmumus, sepenggal kisah saya masa kecil saya dengan Karangmumus ini saya tulis dalam sebuah novel ya, judulnya adalah Rusmadi Anak Karangmumus. Jadi waktu kecil itu Sarah Jarum Jam dari kiri bawah itu Pramuka Ulun itu bukan waktu ganang tapi mulai halus sudah pramuka. Apalagi di SMP. Di SMP itu ada gambar Pak Usinsa, kemudian ada gambar Bu Retno Ningsih. Itu adalah pada saat pergantian Pak Husinsa, orang tuanya Pak Ibnu Arabi digantikan dengan Bu Retno. Kemudian yang di atas itu adalah saya orang Jawa, untungnya lahir di kampung yang mayoritas orang Jawa. Jadi bahasa Jawanya masih bisa lah. Dan teman-teman sempat terkejut. Teman-teman mengira saya orang Banjar atau orang Kutai karena bahasa sehari-hari bahasa Banjar dan bahasa Kutai. Dan teman-teman pada saat itu di kampus baru tahu saya orang Jawa pada saat ayahanda tercinta meninggal dunia. Karena diumumkan telah meninggal dunia Misdi bin Wongso Darmo. Baru orang Batakun kan orang Jawa kah? Bujur orang Jawa, mama bapak Jawa. Dan kemudian di bawah itu adalah cerita terkait dengan semasa SMA. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat itu di bagian tengah bawah itu ada yang bisa tebak ini enggak? Yang mana Rusmadi kira-kira? Yang mau nebak boleh angkat tangan. Anak-anak, halo? Halo. Masih semangat? Boleh enggak nebak itu? Yang mana kira-kira Rusmadi Wongso? Paling bawah yang mana? Yang pegang cewek. Ya jadi yang sebelah kanan yang nomor 3 itulah Rusmadi. Bapak Ibu sekalian pian bisa lihat kawal-kawal yang lain, kawal semasa SMA itu coba lihat di foto itu benar-benar semuanya pakaian rapi, baju memasuk, bikat pinggang. Rusmadi lihat baju berkeluar, kemudian bajunya berkeluar kemudian berbuka. Artinya pian supaya tahu aja waktu halusnya mahing juga. Dan kemudian di ujung yang namanya anak-anak Sungai Dama, terutama sekitar asrama polisi, Jalan Bangau, sekarang Jalan Tenggiri, sekarang jalan apa? Ototista, itu mahing-mahing memang kurangnya. Dan rasanya itu adalah daerah yang sedikit hitam, ya Pak ya. Daerah Texas. Karena latar belakang daripada keluarga yang beragam lah. Oleh karena itu Rusmadi kecil pada saat itu berinisiatif untuk membangun sebuah kelompok kecil lah. Namanya Remaja Bangau Club, karena pada saat itu jalan besar yang menuju ke sambutan itu adalah Jalan Bangau. Jadi terkait dengan Karangmumus ini memang menarik, apalagi anak-anak remaja di sekitar Karangmumus itu, dan sebagiannya adalah anak-anak di Jalan Bangau ini. Dan pada saat itu memang terpikir karena anak-anak ini namanya anak-anak daerah Texas, kemudian berinisiatif lah untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya Remaja Bangau Club. Dan kegiatan pertama yang waktu itu kami ikuti adalah lomba gerak jalan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu saya SMA kelas 2, berarti tahun berapa? 1980 ya.
1980. Jadi karena rata-rata adalah orang yang nggak berpunya, kemudian padahal untuk ikut gerak jalan ini perlu perlu seragam, tetapi untungnya kemudian ada tetangga yang kemudian berlapang dada, kebetulan sedang membangun rumah, menguruk tanah. Jadi teman-teman sepakat dengan warga ini untuk kemudian membantu mengurukkan tanah, ya, menguruk tanah, dan kemudian kita mendapat uang, dan uangnya itu yang kemudian digunakan sebagai kaos seragam. Luar biasa, boleh tepuk tangan ini. Dan kalau berwarna itu pasti harganya mahal waktu itu, dan kita anak-anak muda berinisiatif untuk mewantek. Masih ingat kada mewantek? Dulu mewantek, jadi kalau hendak gagah sedikit rasanya mewantek. Dan alhamdulillah bersyukur pada saat kemudian mengikuti gerak jalan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, remaja Bangau Club ini mendapatkan juara 1 untuk gerak jalan tingkat provinsi Kalimantan Timur. Jadilah seperti sungai, terbuka dan mengalir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.